Membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Bangsaku sehat berprestasi. Selamat ya, Yum. Yo, ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Itu enggak ada yang bilang. Mudah terserang Iya, Mama lagi jam meeting. penyakit. Buseng. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lengkapi gizi keluarga kita. Segala lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Yo, ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Yo, ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Bangsaku sehat berprestasi. Yo, ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lengkapi gizi keluarga kita. Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Yo, ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang.
penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lengkapi gizi keluarga kita. Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Yo ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Yo ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Bangsaku sehat berprestasi. Yo ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lengkapi gizi keluarga kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang di acara pelatihan Serepalsi Vocation. Yang terhormat Dr. Naufal Muharram Nurdin SK MSI selaku dosen pembimbing program Serepalsi Vocation, dan yang kami hormati ibu-ibu para peserta Serepalsi Vocation. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada acara siang hari ini. Tak lupa selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Salatul Maisaroh, mahasiswa Gizi Masyarakat IPB, selaku MC pada siang hari ini yang akan memandu jalannya acara. Sebelum memulai acara, akan saya bacakan agenda kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dan doa. Yang kedua akan ada sambutan dari Dr. Naufal Muharram Nurdin selaku dosen pembimbing. Yang ketiga yaitu akan ada penjelasan mengenai output pelatihan, yaitu praktek yang nantinya akan dilaksanakan oleh ibu-ibu semua sebagai peserta Serepalsi Vocation. Penjelasan output pelatihan nantinya akan disampaikan oleh Kak Rista Adis. Lalu yang keempat yaitu penayangan video rekomendasi menu makan, kemudian dilanjut dengan pemaparan materi mengenai porsimetri yang akan disampaikan oleh Kak Eliana Rosa, lalu akan ada sesi tanya-jawab beserta diskusi bersama. Setelah itu ada sesi dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutupan doa. Baik, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita mulai juga dengan sesuatu yang baik. Mari kita mulai acara pada hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Dr. Naufal Muharram Nurdin SK MSI kepada Dr. Naufal. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu semua ya. Baru sekarang menyapa peserta dari pekerjaan tim kami di program kreativitas mahasiswa. Program ini memang didesain untuk membantu atau memberikan informasi dan pengetahuan
bagaimana saran-saran di bidang gizi terkait dengan cerebral palsy ya. Karena memang kadangkala menjadi apa ya, jadi butuh kira-kira nanti bagaimana fokus atau penanganan yang lebih efisien, dan saya tahu pasti bahwa seluruhnya sudah berusaha yang terbaik ya, namun demikian bahwa kadang kita membutuhkan best practice atau pengalaman-pengalaman yang kita kumpulkan sehingga nanti ketika misalnya ada peserta baru dari Yayasan Cerebral Palsy atau anaknya baru didiagnosa cerebral palsy yang biasanya terjadi kebingungan harus seperti apa, itu bisa mendapatkan pengalaman dari Bapak Ibu. Jadi pada prinsipnya kita mengumpulkan dari dua sisi. Yang satu adalah best practice dari Bapak Ibu, sehingga kemarin kan kita juga menggali kira-kira masalahnya apa saja ya ketika di bidang gizi itu, lalu juga kita konsultasikan ke kawan-kawan kami di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang menangani anak-anak cerebral palsy, sehingga kita bisa mengetahui kira-kira nanti seperti apa. Nah, ini adalah pelatihan yang terakhir, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya untuk peserta dari ibu-ibu semua, namun juga bermanfaat bagi kami, terutama bagi mahasiswa kami, termasuk juga mudah-mudahan ini kita bisa scale up sehingga kawan-kawan yang memiliki kasus yang sama itu bisa memudahkan dalam penanganan anaknya yang terkena cerebral palsy. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih pada Rista, Sahato, dan Eli ya yang sudah membentuk kerja yang luar biasa ini, dan juga terima kasih kepada Ibu pengurus yayasan yang memberikan kesempatan pada kami untuk bisa berkontribusi. Terima kasih sekali lagi dari PB, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Dr. Nova Muharam Nurdin, SKM MSI atas sambutannya. Baik, mungkin kita lanjutkan kepada agenda yang ketiga, yaitu penjelasan mengenai output pelatihan yang akan disampaikan oleh Karista. Waktu dan layar dipersilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tes suara nih, Kak Sahla, udah terdengar belum ya? Sudah terdengar, Kak? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Langsung aja mau penjelasan terkait output pelatihan. Sebentar. Ya, jadi seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Kak Sahla ya, hari ini kita ada pelatihan pembuatan menu makan, jadi nanti akan ditayangkan beberapa video terkait pembuatan menu-menu makanan. Kemudian nanti yang kedua itu ada praktek pembuatan menu makan. Praktek pembuatan menu makan ini nanti untuk Bapak dan Ibu sekalian ya, jadi hari ini pelatihan, terus nanti habis itu prakteknya di rumah masing-masing. Nah, outputnya itu seperti apa yang harus dikerjakan nih, yang kita minta tolong nih untuk dikerjakan oleh Bapak dan Ibu. Mungkin itu tadi kan nanti kita akan menayangkan video ya, video menu makan, terus nanti ada resepnya apa aja. Nah, mungkin dari video-video itu Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya di rumah. Nah, outputnya itu mungkin foto, terus sama cuplikan video. Nah, cuplikan video ini nggak perlu dari awal sampai akhir gitu di videoin, mungkin di videoin waktu penyiapan bahan makanan, terus mungkin pas proses pemasakan beberapa detik misal gitu, sama pas nanti hasil gitu. Jadi paling foto sama cuplikan video aja. Nah, untuk kedua ini nanti dikemanakan, keduanya nanti dikumpulkan paling lambat itu 10 September hari Jumat, itu lewat WhatsApp ke nomor saya, Karista Adis. Ini ya nomornya ada di grup juga mungkin. Mungkin seperti itu kalau untuk output dari praktek dan pelatihan kita. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mau tanya dulu terkait ini? Oke, mungkin belum ya, tapi nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di grup atau mungkin nanti juga nggak apa-apa. Mungkin itu aja Kak Sala sebagai pembuka nih sebelum kita
lanjut ke acara selanjutnya. Aku kembalikan ke Kak Saka. Terima kasih. Baik, sama-sama Kak Rista. Oke, kalau gitu langsung saja ke acara inti, yaitu akan ada penayangan video rekomendasi menu makan yang akan ditayangkan oleh operator. Dipersilakan. Baik, sebentar Rista boleh di stop share dulu. Nah ya, mungkin bisa gantian dulu share-nya biar aku sambil jelasin. Apa sudah terlihat screen-nya? Sudah, Kak. Oke, baik. Di sini kita mau share tentang menu makan utama. Menu makan utamanya itu tentang bubur ayam mentega. Sebentar, mungkin diulang dulu ya, karena tadi ada kendala koneksi. Jadi berikut bahan-bahannya. Bahan-bahannya ini untuk 4 porsi. Jadi ada 60 gram beras, 30 gram ayam giling, 1 butir telur, kemudian menggunakan air kaldu sebanyak 600 ml. Selanjutnya menggunakan 30 gram wortel dan 30 gram bayam yang sudah dicincang halus, kemudian 1,5 sendok makan mentega. Selanjutnya bumbu halusnya ada 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Nah, ini proses pengolahannya. Seperti biasa, bumbunya dicincang halus, bawang putih dan bawang merahnya. Nah, kemudian ini bawang putih, bawang merah, dan sayuran sudah cincang halus. Selanjutnya, bumbu halusnya ditumis dengan mentega. Kemudian ditambahkan ayam sampai ditumis sampai berubah warna. Nah, selanjutnya ini pembuatan buburnya menggunakan air kaldu dan air. Jadi kenapa air kaldu dan air? Pencampurannya dikarenakan air kaldu yang digunakan itu cukup kental sehingga dicairkan dengan air supaya tidak terlalu baunya tidak terlalu amis seperti itu. Lalu tumisan ayamnya ditambahkan.
dan dimasak sampai mendidih. Nah, selanjutnya diaduk terus sampai tekstur buburnya sesuai, lalu ditambahkan kocokan telur dan diaduk rata. Selanjutnya ditambahkan sayuran yang sudah dihaluskan dan diaduk rata. Nah, ini untuk buburnya. Satu penyajiannya sebanyak 60 gram bubur, dan ini untuk teksturnya bisa disesuaikan Bapak Ibu. Jadi misalkan ingin lebih encer lagi, bisa di blender ataupun disaring. Atau ditambahkan air lagi sampai tekstur buburnya lunak. Selanjutnya ini kandungan gizinya, ada energi sebanyak 144 kilokalori, protein 56 gram, lemak 49 gram, dan karbohidrat 21 gram. Baik, sekian tadi hasil dari bubur ayam mentega. Dan bubur ayam mentega ini bisa dikreasikan Bapak Ibu nantinya sesuai dengan mungkin ada kesukaan anaknya, mungkin lebih menyukai daging, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk video berikutnya, dari Sahla mau share screen sendiri atau aku share screen? Boleh mungkin dibantu Kak Eli. Oke, Ibu-Ibu, untuk yang menu kedua ini, itu ada potato balls atau bola-bola kentang. Nah, menu ini merupakan salah satu contoh yang bisa diikuti untuk snack ya, untuk makanan selingan. Oke, selamat menyaksikan. Mohon maaf, suaranya terlalu kencang nggak, atau dari suara videonya? Mungkin coba di play dulu, Kak. Enggak terlalu kok. Oke, berikut alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat potato balls, dan ini ada bahan-bahannya. Ada bahan utamanya itu ada kentang, kemudian juga pakai sayur-sayuran, yaitu ada wortel, ada zucchini atau timun, lalu pakai daging sapi giling, bawang bombay, garam, dan juga margarin. Untuk cara pembuatannya, pertama-tama dicuci terlebih dahulu bahan-bahannya seperti kentang, wortel, dan timun hingga bersih. Kemudian dikupas kulit kentangnya, lalu dipotong menjadi bagian kecil. Dan kemudian direbus hingga matang dan empuk. Lalu untuk wortel dikupas terlebih dahulu dan diparut. Untuk timun juga sama, kita parut. Untuk bawang bombay dicincang halus. Nah, jika kentangnya sudah matang, itu bisa diangkat dan ditiriskan. Setelah itu, kentangnya ditumbuk, bisa menggunakan garpu ataupun sendok besar, atau juga bisa memakai ulukan. Oke, lalu selanjutnya ini buat tumisan. Jadi margarinnya dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan bawang bombay dan ditumis hingga bawangnya harum. Lalu daging gilingnya dimasukkan dan ditumis hingga kecoklatan. Setelah itu wortel dan timun yang sudah diparut tadi dimasukkan juga dan diaduk hingga rata, lalu ditambahkan garam. Semuanya ditumis hingga matang.
Setelah itu dimasukkan ke adonan kentang yang tadi sudah dihaluskan untuk nantinya akan dicampur. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata. Nah, setelah itu bisa dibulat-bulatkan atau sesuai selera dan juga sesuai kondisi anak ya Bu. Mungkin nanti bisa dibuat bulat-bulatan yang lebih kecil. Nah, ini yang sudah jadi. Untuk kandungan gizinya, untuk tadi 1 mangkok berisi 7 buah potato balls. Boleh mungkin di-pause dulu, Kak Eli. Nah, kurang lebih yang tadi ditampilkan itu 100 gram untuk 1 porsi, itu mengandung energi sekitar 104 kilokalori, protein 2,9 gram, lemak 3,5 gram, karbohidrat 9,1 gram, dan juga kalsium beserta fosfor. Nah, untuk resepnya, di selanjutnya, nah, resep berikut ini bisa untuk 6-7 porsi ya, Ibu-Ibu. Ini ada rincian untuk bahan-bahannya. Dan untuk bahan-bahannya ini ada beberapa yang mungkin bisa diganti atau dikreasikan. Seperti zucchini atau timun Jepang itu juga bisa diganti dengan sayuran hijau yang lain seperti brokoli atau pakai timun biasa juga bisa. Dan untuk daging juga bisa diganti dengan daging ayam ataupun kornet atau yang lainnya. Itu. Mungkin bisa dilanjutkan ke video yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Karista. Oke. Ini selanjutnya menu ketiga, itu tipe dessert alpukat. Jadi ini juga makanan selingan. Terus ini tipe-tipe makanan yang tinggi kalori ya Bunda, masuknya. Nah, untuk bahannya itu ada susu, keju, kemudian alpukat, biskuit, sama tepung maizena. Jadi ini cenderung mudah dibuat lah ya. Lanjut. Aku mengapresiasi. Oke, untuk langkah pembuatannya, pertama biskuitnya itu di blender dulu biar halus, biar memudahkan ya makannya itu. Blender sampai halus, kemudian disisihkan dulu. Nah, setelah itu untuk alpukatnya juga dihaluskan. Ini dihaluskannya bisa pakai blender, bisa juga ditumbuk gitu, pakai garpu mungkin. Ini dihaluskan. Kemudian alpukatnya udah, langsung dimasukin aja ke wadah. Terus untuk susunya tadi itu direbus ke panci, terus ditambahin sama maizena, diaduk-aduk sampai rata, terus didiemin, diaduk terus sampai dia tuh meletup-letup gitu. Kalau udah ditambahin di atasnya alpukat. Nah, untuk kejunya setelah itu diparut. Jadi setelah alpukat dulu, terus susu sama maizena, habis itu keju, kemudian biskuit yang tadi udah dihaluskan. Terus udah deh jadi. Nah, ini untuk 1 porsi. Ini 1 porsinya kurang lebih 100 gram ya. Itu energinya 232, untuk proteinnya 3,5 gram, lemaknya 15,3, karbohidratnya 20,2, kalsiumnya 62,6, dan fosfornya 76,6. Ini juga bisa disesuaikan lagi ya konsistensinya, mungkin kalau belum terlalu halus gitu. Nah, ini untuk resepnya itu butuhnya tadi ya alpukatnya setengah buah atau tadi kurang lebih berapa ya? 2-3 sendok makan, 54 gram, terus susunya itu sekitar, ini harusnya 1/4 gelas, itu 40 gram ya. Jadi setengahnya, kalau susu kotak tuh setengahnya susu kotak yang kecil gitu. Terus habis itu ditambah tepung maizenanya 10 gram itu setara sama 1 sendok makan,
kejunya tuh satu kotak kecil kayak tadi itu sekitar 7 gram dan biskuitnya itu satu keping tadi berarti sekitar 7 gram. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Karista dan juga Kak Eli yang telah menjelaskan video tadi. Jadi tadi telah ditampilkan ya Bu video rekomendasi menu makanan yang bisa dibuat ibu-ibu di rumah untuk anak-anaknya. Ada yang bisa untuk makanan utama, selingan, dan juga yang tadi ya snack padat kalori yaitu yang alpukat dessert. Nah, gimana nih kira-kira ibu-ibu apakah tergambar gitu ya untuk prakteknya nanti? Insya Allah mudah dibuat ya Bu untuk resepnya. Nanti juga bisa dikreasikan dan disesuaikan dengan kondisi anak juga. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke acara selanjutnya, yaitu ada pemaparan materi mengenai porsimetri yang akan disampaikan oleh Kak Eli. Kepada Kak Eli, waktu dan layar dipersilakan. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Kak? Sudah, Kak. Oke, baik. Perkenalkan, saya Liana akan menjelaskan mengenai porsimetri. Jadi ini merupakan buku porsimetri yang diterbitkan oleh Kemenkes. Nah, biasanya buku porsimetri ini menjadi pedoman atau acuan bagi ahli gizi atau mungkin tenaga kesehatan lainnya atau untuk mengukur seberapa banyak makanan yang dikonsumsi oleh Bapak Ibu, termasuk anak-anak juga bisa. Jadi biasanya ahli gizi atau mungkin tenaga kesehatan lainnya yang ingin mengukur konsumsi, biasanya kita menjelaskannya dengan satu piring atau mungkin satu centong. Nah ini sebagai acuan gitu, seberapa banyak sih satu porsi atau satu piring nasi, kemudian seberapa banyak satu centong tersebut. Dan ini juga menyambung pertanyaan Bapak Ibu terkait materi sebelumnya, misalkan anjuran konsumsi kalsium sekitar 1.200 mg misalkan. Nah, kemudian dijelaskan ada contoh tabel kandungan kalsium per 100 gram. Nah, belum terbayang berapa banyak sih 100 gram itu bahan pangannya, berapa potong lauk, ataupun berapa piring nasi. Nah, jadi di sini misalkan salah satu contohnya, di sini ada gambar, misalkan saya ada gambar nasi, jika perkiraannya satu porsi
nasi itu sekitar 100 gram. Kemudian kalau misalkan satu porsi sedang itu sekitar 200 gram. Nah, biasanya ini juga ditampilkan. Jadi Bapak Ibu bisa dikira-kira gitu berapa banyak sih jumlah nasi yang dimakan jika lupa. Nah, ini untuk sumber karbohidratnya. Kemudian nasi juga biasanya kita bilangnya dalam ukuran centong. Nah, ini perkiraan kalau misalkan satu centong plastik itu sekitar 60 gram atau satu centong kayu sekitar 70 gram. Nah, selain nasi di sini juga ada satu nasi tim misalkan sekitar 180 gram. Ditambahkan dengan ayam sekitar 60 gram, jadi satu porsinya bisa sekitar 240 gram. Itu perkiraan untuk mengukur berapa banyak sih, apakah kandungan, misalkan kandungan kalsium yang kita udah makan itu cukup atau belum. Seperti itu. Kemudian di sini ada contoh bubur nasi, sekitar satu mangkok kecil itu perkiraannya 150 gram. Seperti itu. Nah, selain itu, coba kita lihat tentang sumber proteinnya ya, Bapak Ibu. Selain nasi juga ada roti, kemudian tadi ada mie, singkong, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mengenai sumber protein. Nah, biasanya kita bingung nih mengira-ngira 200 gram per kandungan kalsium sekian gram per 100 gram bahan pangan. Nah, 100 gram bahan pangan tuh berapa banyak sih? Ini contohnya kalau misalkan di sumber protein, misalkan satu potong daging itu sekitar 50 gram. Jadi kalau misalkan di daging ada kandungan kalsium sebanyak contoh misalkan sekitar 15 mikrogram. Nah, kalau misalkan diukurnya 100 gram per 100 gram mengandung 15 mikrogram kalsium, berarti bahan pangan atau misalkan daging sapi yang kira-kira yang harus kita konsumsi itu sebanyak 2 potong. Nah, karena satu potong perkiraan beratnya itu sebanyak 50 gram. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, ini ada contohnya, misalkan ada daging sapi rendang, kemudian ada sembur daging sapi. Nah, ini hanya estimasi. Nah, estimasi dan biasanya kita menggunakan acuannya kurang lebih segini gitu untuk ukuran satu potong. Nah, ini untuk contohnya, kemudian ada bakso juga dari berbagai ukuran, dari ukuran besar, sedang, kecil, dengan masing-masing beratnya. Kemudian ada pula dalam bentuk olahan. Jadi biasanya yang mentah sama yang matang itu kan beratnya berbeda. Nah, perkiraannya kalau misalkan daging sapi rebus 1 sendok makan itu bisa sebanyak 15 gram dan 1 sendok sayur itu sekitar 25 gram. Kemudian ini untuk ayam dan sumber protein lainnya ada banyak. Nanti jika Bapak Ibu berminat, misalkan penasaran, nanti akan di-share oleh kami juga. Nah, selain itu ada berbagai macam ikan-ikanan juga untuk setiap ekor ikan berarti berbeda-beda ya, Bapak Ibu. Misalkan ikan kakap goreng, kalau misalkan harus ngitung per potongnya, itu satu potong ekor itu sekitar 40 gram, satu potong bagian badan 40 gram, dan satu potong bagian kepala itu bisa seberat 50 gram. Nah, selanjutnya mungkin kita lihat di bagian sayur-sayuran.
Ini ada pengukuran tahu tempe juga. Ada kacang-kacangan juga dari 1 sendok kacang tanah rebus. Itu ada perkiraan pengukurannya. Nah, kemudian kita masuk ke sesi sayuran. Nah, sayuran ini biasanya pengukurannya itu menggunakan 1 sendok sayur atau 1 mangkok. Jadi jika Bapak Ibu mengukur kira-kira kandungan gizinya tuh per 100 gram tuh berapa. Nah, ini biasanya pengukurannya kurang lebih segini. Misalkan 1 sendok sayur, nah itu perkiraannya sekitar 30 gram. Jadi kalau misalkan ingin mencukupi kandungan gizi kalsium misalkan, kalsiumnya per 100 gram itu misalkan di sayur ada sekitar 50 mikrogram. Nah, ingin mencukupi kalsium nih dalam sehari, misalkan dianjurkannya sekitar 1.200. Nah, mungkin karena 50 mikrogram itu dari per 100 gram bahan pangan sayur, jadinya kita bisa konsumsi sekitar 2 sampai 3 sendok makan sayur untuk memenuhi kecukupan kalsiumnya, dan itu bisa dibagi 3 kali waktu makan. Jadi mungkin pagi makan 1 sendok makan sayur, kemudian siangnya makan 1 sendok sayur, malamnya juga makan 1 sendok sayur, sehingga perkiraan untuk kecukupan kalsiumnya bisa tercukupi. Di sini ada berbagai macam sayur. 1 sendok sayur itu bisa sekitar 25 sampai 30 gram. Nah, ini untuk berbagai macam sayur. Mungkin selanjutnya kita bisa lihat ke bagian buah-buahan. Nah, untuk buah-buahan sendiri, biasanya perkiraannya, mohon maaf, ada sedikit kendala. Nah, untuk buah-buahan, biasanya perkiraannya itu per buah ya, Bapak Ibu, kita bisa ngitungnya sekitar 10 buah itu kan mengandung beratnya sekitar 120 gram. Kemudian untuk 1 buah apel itu beratnya bisa 61 gram. Kemudian untuk jenis apel yang lain, kemudian untuk 1 potong misalkan itu bisa mengandung beratnya sekitar 50 gram. Dan termasuk untuk buah-buahan lainnya, selanjutnya ke bagian makanan jadi atau kue jajanan, biasanya kita sering nyebutnya. Nah, untuk 1 potong kue jajanan itu juga ada di sini pengukurannya itu sekitar 1 potong atau 1 buah. Nah, 1 kue jajanan berbeda-beda beratnya. Misalkan ada 1 kue apem dengan berat 45 gram, lalu ada bancang, itu 1 buahnya sekitar 125 gram, lalu ada bakpia, kemudian ada bakwan sayur, itu perkiraan 1 buahnya 50 gram. Kemudian ada bolu keju, 1 buahnya itu 20 gram. Ini menjadi gambaran perkiraan kira-kira berapa banyak sih yang harus kita konsumsi, karena kan kalau harus nimbang satu-satu itu cukup memberatkan ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita kira-kira dari buku porsimetri ini, 1 bolu kukus misalkan 35 gram, dan jajanan lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke area minuman. Sebelumnya ada makanan siap saji. Untuk siap saji sebetulnya sama saja ya Bapak Ibu, karena ini menjadi gambaran kira-kira 1 potong ayam tuh berapa gram dan lain sebagainya.
Ada 1 mangkok bakso juga, perkiraannya berapa gram untuk 1 porsi. Kemudian ada pizza juga, dan makanan saji lainnya. Nah, di sini untuk area minuman itu biasanya dijelaskan dari 1 cangkir teh atau 1 gelas teh. Kemudian, nah biasanya kita bingung nih, misalkan untuk membatasi gula, garam, lemak tuh seberapa banyak. Nah, 1 sendok teh gula pasir itu sekitar 10 gram. Misalkan dalam sehari kita harus membatasi gula itu sebanyak 50 gram atau sekitar 5 sendok makan. Jadi bisa dikira-kira Bapak Ibu untuk penggunaan gula untuk memasak ataupun untuk sebagai pemanis, nah itu batasannya sekitar 5 sendok teh. Jadi tidak perlu ditimbang-timbang lagi jika kita ingin menggunakan ukuran rumah tangga seperti 1 piring, 1 sendok, atau 1 mangkuk, seperti itu. Nah, mungkin sekian sekilas informasi tentang porsimetri. Jadi jika Bapak Ibu merasa kan bingung ya kalau misalkan kita harus setiap mau makan harus nimbang-nimbang terlebih dahulu. Nah, di sini dari buku porsimetri ini dijelaskan berdasarkan maaf tadi sempat ke mute ya. Jadi kalau misalkan kita sebelum masak kan mungkin kalau nimbang-nimbang satu persatu sulit. Nah, di porsimetri ini dijelaskan berdasarkan URT-nya gitu. 1 piring itu berapa atau mungkin 1 sendok itu berapa. Jadi untuk mempermudah jika kita ingin memperkirakan berapa banyak sih kecukupan kandungan gizi yang kita inginkan gitu. Mungkin cukup sekian sekilas informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diterima dan dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ingin saya kembalikan ke Kak Sahla. Baik, terima kasih banyak Kak Eli atas pemaparan materinya. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung menanyakan, bisa langsung on microphone ataupun juga bisa mengirimkan pertanyaannya melalui chat Zoom. Mungkin bisa sambil dibahas mengenai pertanyaan di chat kali ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum sempat melihat. Ya, mungkin boleh kalau ada pertanyaan dari yang pelatihan tadi, yang penampilan video ataupun terkait output pelatihan itu boleh ditanyakan. Mungkin diperjelas lagi ya Bapak atau Ibu. Jadi tadi kami sudah menampilkan 3 video rekomendasi menu makan yang nantinya juga akan kami share melalui YouTube dan insya Allah linknya juga akan dikirimkan melalui grup. Nah, untuk 3 menu tersebut bisa menjadi contoh untuk praktik nanti di rumah masing-masing. Nah, jadi Bapak atau Ibu bisa pilih salah satu dari ketiga menu itu dan juga bisa dikreasikan atau disesuaikan lagi nih bahan ataupun tekstur makanannya dengan kondisi anak Bapak atau Ibu. Nah, kemudian dari praktek tersebut nanti boleh difoto saat praktek, kemudian juga bisa divideokan cuplikannya, cuplikan saat memasak ataupun saat makanan sudah jadi, dan juga bahan makanannya juga boleh difoto dan dikirimkan kepada kami. Nanti insya Allah ketentuannya juga akan kami kirimkan melalui grup. Lalu mungkin cukup jelas ya Bapak atau Ibu, mungkin apa ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya dulu udah pernah di chat ya tentang pertanyaan ini, tetapi saya ingin bertanya ulang mungkin ya, karena ingin jawaban lebih jelas lagi. Anak saya itu usianya 9 tahun, dan kemudian makannya memang masih dengan bubur yang di blender gitu kan.
Kalau dulu mungkin di bawah 5 tahun anak saya masih nyaman dengan bubur yang biasa saya bikin gitu kan. Jadi kalau sekarang itu entah bagaimana produksi lendirnya itu makin banyak gitu. Entah mungkin katanya juga karena otot di sininya udah mulai makin berkurang ya, makin menurun ya kondisinya begitu kan. Jadi sekarang itu dari usia 6 tahun ke sini anak saya itu makannya itu apa aja sebenarnya menunya gitu, tapi harus di blender yang halus banget gitu kan. Kami di sini makanya kadang suka mikir kalau bikin nugget, saya suka bikin nugget sendiri gitu kan. Kebetulan saya juga pekerja, jadi saya itu dari malam udah merendam beras dulu, kemudian jam sebelum subuh saya udah bikin buburnya di rice cooker, kemudian udah dingin, baru saya blender ya untuk 3 porsi seperti itu. Nah, pertanyaan di sini, pertanyaannya adalah apakah ada saran atau cara gitu kan makanan supaya si anak tetap bisa makan gitu kan? Karena produksi lendernya itu sangat berpengaruh banget gitu. Dan yang bisa dia makan hanya bubur yang di blender, kemudian susu sapi, susu formula, kemudian saya suka kasih Pediasure juga supaya gizinya tidak terlalu kurang lah gitu, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pertanyaannya, adakah saran atau cara menu yang bisa untuk mengurangi produksi lendir? Baik, terima kasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Jadi intinya adalah apakah ada saran untuk mengurangi produksi lendir itu ya Bu ya? Betul. Nah, mungkin teman-teman Kak Eli atau Kak Rista ada yang mau jawab terlebih dahulu? Atau di sini juga kebetulan karena ada Dr. Noval sebagai dosen pembimbing kami, apakah... Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi untuk produksi lendir itu memang kan kemungkinan ya dari kelemahan ototnya ya, sehingga pada kondisi normal itu dia kan bisa terkontrol ya, terkendali produksinya. Kalau dari makanan sebetulnya tidak ada ya. Kalau misalnya cuma tadi kalau ada statement lendir itu kental, kalau misalnya dehidrasi atau kurang cairan, memang lendirnya akan mengental ya. Jadi kemungkinan kalau dari gizi sarannya adalah asupan cairannya itu ditakar ya. Kalau umur 9 tahun kelihatannya sekitar 1 liter, 1,5 liter untuk lendirnya bisa lebih encer sehingga mungkin makanannya bisa yang lebih padat. Tetapi memang kalau kita bicara tentang makanan, yang utama itu kan sebetulnya asupan kalorinya berapa. Nah, bagaimana bentuknya itu tentu menyesuaikan apakah anak itu bisa menerima atau bisa makan atau tidak. Karena makanan yang cair pun itu kalorinya banyak yang bisa cukup ya, terutama kalau yang produk komersial ya, susu-susu, bukan susu sebetulnya, itu makanan yang dalam bentuk cair. Nah, tapi kalau misalnya yang buatan sendiri ya memang biasanya kalorinya lebih rendah sehingga monitoring berat itu menjadi penting. Kembali lagi ke pertanyaan Ibu, kalau ada makanan yang bisa mengurangi lendir, itu sebetulnya tidak ada. Kalau yang bisa, kalau terganggunya makan karena lendirnya kental, maka jawabannya adalah minumnya atau cairnya itu harus ditakar sehingga dia tidak dehidrasi. Karena seringkali kita menganggap minumnya udah banyak, tapi ternyata seliter aja belum begitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Noval atas jawabannya. Bagaimana Ibu Yuli, apakah sudah terjawab? Ya, oke, sudah terjawab. Baik, terima kasih, Pak. Ya, oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bu Miandari. Saya bantu baca. Bolehkah anak makan hanya dengan satu jenis lauk saja tanpa lengkap sayur, misal makan sama ikan saja?
Nah, mungkin dari Kak Eli atau Kak Rista ataupun Pak Noval ingin menjawab, silakan. Ya, mungkin bisa saya bantu menjawab. Kalau pertanyaannya boleh, kita itu butuh zat gizi itu dihitungnya adalah per 24 jam. Ada beberapa yang memang per minggu ya, tergantung dari jenis. Tapi pada umumnya adalah per 24 jam. Artinya kalau bagaimana kita memberikan makan, itu sebetulnya tidak perlu sekali makan harus langsung digabung semua. Bisa saja makan pagi hanya dengan ikan, nanti siang itu hanya dengan sayur, sore hanya dengan apa ya. Jadi artinya itu bisa dipecah menjadi, tapi kalau misalnya harus semua, tentu harus semua, karena prinsip gizi seimbang itu adalah memenuhi kebutuhan gizi yang beraneka ragam dari makanannya juga yang beraneka ragam. Tetapi kalau per kali makan itu tentu tidak harus beraneka ragam gitu. Bisa saja makan pagi itu daging aja nggak pakai nasi, itu bisa aja. Nanti nasinya makannya sendiri misal lagi, itu bisa juga, nggak ada masalah kalau seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak Noval atas jawabannya. Bagaimana Bu Minandari, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Oke, mungkin sudah cukup. Dari Bapak atau Ibu yang lain, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Mungkin boleh izin menambahkan, Saha? Oh iya, silakan Kak Eli. Oke, jadi betul kami juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Noval. Kita melihat dari prinsip gizi seimbang juga harus memberikan beraneka ragam makanan. Nah, semisalnya mungkin terlalu berat untuk harus mengkonsumsi aneka ragam makanan, bisa dalam porsi kecil juga. Misalkan sayurnya bisa mungkin 2 sendok makan atau mungkin ikannya mungkin 1 potong seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk mengkonsumsi makan pagi mungkin sama ikan saya juga boleh, karena kita prinsipnya untuk makannya kan untuk 1 hari, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Noval. Tapi balik lagi ke prinsip gizi seimbang, kita tetap harus mengkonsumsi makanan yang beragam untuk agar bisa melengkapi kandungan gizi yang dibutuhkan, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Eli atas tambahannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Umi Mas Rifah. Pertanyaannya yaitu, kalau anak saya makan lengkap sayur, lauk, buah, dan susu, tapi pupnya itu masih belum teratur 3 hari sekali. Nah, bagaimana solusinya? Boleh mungkin langsung dijawab oleh teman-teman atau Baik, aku izin menjawab. Nanti boleh ditambahkan atau dilengkapi. Jadi bagaimana jika makannya sudah lengkap, tetapi ternyata BAB-nya belum teratur ya, Ibu. Mungkin untuk cerebral palsy sendiri kan ada indikasi untuk bisa mengalami konstipasi gitu, karena ada masalah pencernaan. Nah, mungkin bisa makanan sayur atau buahnya itu ditingkatkan lagi, Ibu, supaya pupnya lebih teratur. Buahnya seperti yang sayurnya tuh yang tinggi serat gitu. Misalkan yang sayuran hijau, kemudian buah-buahan seperti ada buah pepaya, itu biasanya bisa meningkatkan supaya bisa BAB-nya lebih teratur. Mungkin saran saya bisa meningkatkan konsumsi sayur buahnya lagi, seperti itu.
Nah, baik, bagaimana untuk Ibu Umi Mas Rifa, apakah sudah terjawab? Iya, udah. Terima kasih Kak solusinya. Iya, sama-sama Bu. Mungkin kita lanjutkan juga. Jadi kemarin sempat ya kami mengirimkan link untuk mengisi pertanyaan dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut beberapa sudah terjawab dan juga sudah dikonsultasikan dengan ahli gizi. Nah, mungkin akan disampaikan oleh Karista, dipersilakan. Terima kasih untuk Kak Saha. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan lalu. Terdengar ya suara saya? Terdengar, Kak? Oke, jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah diisi ya. Ada beberapa pertanyaan yang udah di cross check dulu, tapi mungkin ada beberapa yang perlu di cross check lagi. Jadi mungkin ini beberapa aja, belum semuanya. Mungkin sisanya kami sampaikan di kesempatan selanjutnya. Dan ini izin juga ya Bapak Ibu untuk menayangkan pertanyaannya, semoga nggak masalah. Jadi pertanyaan pertama itu, ada anak saya 9 tahun, 40 kilo, kata dokter harus diet agar keseimbangan badannya juga normal gitu dan mudah berjalan. Diet seperti apa yang tepat? Nah, berarti ini kan kalau 9 tahun 40 kilo mungkin itu ya kelebihan berat badan. Jadi mungkin diet yang tepat itu diet rendah kalori. Nah, diet rendah kalori ini mungkin makanan yang dianjurkan dulu deh ya. Yang dianjurkan itu karbohidrat kompleks, misalnya nasi, jagung, ubi, singkong, atau kentang. Kemudian untuk protein dari hewannya, mungkin daging tak berlemak, ikan, telur, atau susu, tapi susunya susu yang rendah lemak. Terus buat nabatinya, itu bisa tempe, tahu, oncom, atau susu kedelai juga bisa nih. Terus untuk sayurannya, itu sawi, bayam, kangkung, pisang, pepaya, dan mangga ini untuk sayur dan buah. Tapi untuk makanan yang tidak dianjurkan, itu sebaiknya kacang-kacangan yang menggunakan santan kental gitu. Atau misal mau buat kacang kedelai gitu, bubur kacang kedelai itu jangan pakai santan kental gitu. Terus penggunaan margarin yang tinggi juga sebaiknya dihindarin. Terus buah-buahan seperti durian sama alpukat. Nah, ini dua buahan yang ini tuh kalorinya tuh tinggi, jadi mungkin sebaiknya dihindari dulu gitu. Dan susu full cream atau susu kental manis. Nah, tapi untuk diet rendah kalori ini juga perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu, karena jangan sampai kita kurangin kalorinya tapi zat-zat gizi yang lain itu kurang juga. Nah, makanya perlu diperhatiin nih, yang harus diatur juga bukan makanan pokoknya aja, tapi juga makanan selingan atau jajanannya, karena anak-anak kan sering ya suka jajan gitu. Mungkin itu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan orang tua yang memiliki anak cerebral palsy yang susah makan, dan makanan apa yang harus diberikan kepada anak CP yang selalu sariawan di sekitar mulut dan bibir yang memicu anak jadi susah makan. Nah, mungkin kalau untuk susah makan, itu bisa itu kali ya porsinya dikecil sedikit-sedikit aja mungkin, tapi sering. Jadi nggak jenuh gitu kelamaan makan mungkin salah satunya. Terus kalau untuk sariawan, mungkin itu bisa menghindari makanan-makanan yang asam, misalnya seperti jus jeruk, cuka, atau selain makanan asam juga yang pedas-pedas dihindari dulu gitu. Kemudian makanan yang kayak vitamin C, protein, dan kalori untuk mempercepat penyembuhan dari si sariawannya itu. Nah, ini yang sebelumnya saya sampaikan, makanannya bisa sedikit-sedikit tapi sering gitu, karena kalau sariawan suka itu ya, suka sakit, terus makan juga jadi nggak nyaman, apalagi kalau lama-lama gitu kan, malah jadi nggak pengen makan gitu rasanya. Jadi lebih baik sedikit tapi sering gitu. Kemudian makanannya, karena ini sariawan ya, mungkin agak susah buat gerakin mulut aja suka sakit gitu kan ya, jadi mungkin makanannya bisa yang lunak dan dingin gitu, jadi bisa nggak perlu usaha banyak gitu untuk mengunyah. Misalnya buah kalingan atau yogurt, itu tadi makanan-makanan yang dihaluskan, di blender dulu gitu. Terus makan dengan bantuan sedotan. Nah, ini untuk itu aja sih mungkin, biar bisa langsung ditelan gitu. Tapi untuk yang sedotan ini juga mungkin bentuk makanannya juga yang harus udah cukup cair gitu ya. Terus lauk dan sayuran dalam bentuk halus, misalnya digiling dulu gitu, biar
tadi ya balik lagi, nggak banyak-banyak gerakin mulut gitu karena sakit ya. Terus dapat menambahkan mentega atau butter ekstra dan saus, tapi sausnya juga jangan yang terlalu pedas. Terus menyikat gigi setelah makan. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya. Ada anak saya umur 12 tahun, makannya mau susu juga mau, gitu, tapi badannya masih kurus, mungkin ototnya yang kaku. Tenaganya yang dikeluarkan juga sedikit. Jika ingin menggemukkan badan dan tangan kakinya agar terlihat gemuk, itu makan dan minum susu apa ya, Kak? Jadi mungkin pertama di sini yang mau dilurusin, untuk menggemukkan badan itu nggak cuma susu aja ya. Terus mungkin, Kak ini anak saya nambah tingginya tambah kok, tapi kok nggak gemuk-gemuk gitu. Walaupun udah minum susu. Nah, mungkin kalau susu itu tingginya itu kan kalsium ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin dia tuh lebih ngaruh ke tulang. Sedangkan kalau gemuk atau enggaknya itu biasanya lebih ke ototnya. Nah, ini kan kaku ya, ototnya itu kaku. Nah, kalau otot kaku itu ototnya justru kerja terus-terusan gitu dibandingkan yang enggak kaku. Jadi kalau misalnya ototnya kerja terus-terusan, yang namanya kerja itu butuh tenaga. Nah, energi yang dimakan itu justru kekuras karena ototnya yang kaku. Mungkin karena itu ya Ibu, jadi lebih apa ya, belum gemuk-gemuk gitu. Nah, untuk menggemukkannya itu bagaimana? Nah, untuk menggemukkannya bisa nih pakai diet tinggi kalori. Diet tinggi kalori itu misal makanan yang dianjurkan, ayam, ikan, dan telur, tapi yang nggak digoreng ya. Terus untuk susu dan yogurt juga, untuk sayurannya bisa bayam, kacang panjang, terus labu siam atau wortel, terus bisa juga yang dianjurkan jus buah atau cake kue-kuean gitu, roti atau makaroni. Dan ini makaroni juga bukan makaroni yang itu ya, yang jajanan banyak bumbunya gitu, bukan. Makaroni biasa gitu, yang direbus sama ubi. Terus untuk makanan yang tidak dianjurkan, ini makanan-makanan yang dimasak dengan minyak banyak atau santan kental. Jadi emang harus dihindarin sih kalau yang ini. Terus bumbu-bumbu tajam seperti cabai yang pedas. Nah, ini kalau untuk terkait diet-diet ini nanti dapat kabar sih dari alumni kita yang tadi sebelumnya ada di RS-Pon itu, kalau nanti dari RS-Pon mau ngadain webinar, jadi mungkin nanti link-nya bisa kami bantu share, mungkin Bapak dan Ibu mau ikutan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara mengatasi gizi pada anak apabila tidak menyukai buah? Apakah bisa diganti dengan sayur yang porsinya lebih banyak dari biasanya? Nah, jadi ini ya jawabannya. Untuk balita dan anak usia sekolah itu dianjurkan untuk konsumsinya sayur dan buah sebanyak 300-400 gram orang per hari. Nah, atau sekitar 1/3 dari jumlah anjuran konsumsinya. Jadi balita dan anak sekolah ini emang dianjurkan ya untuk konsumsi buah-buahan juga kurang lebih 100-500 gram. Nah, ini tadi kalau untuk 100-150 gram gimana, itu tadi ya yang sebelumnya udah dicontohkan sama Kak Eli terkait porsimetri tadi, mungkin bisa dilihat. Terus mungkin kalau misalnya emang nggak suka buah nih, salah satu tipsnya itu bisa dikreasikan gitu menu bahan buahnya, seperti dibuat jus atau dibuat smoothies atau mungkin dibuat puding gitu. Jadi nggak harus buah langsung dikasih gitu, bisa dikreasikan, mungkin anak jadi lebih suka gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya, anakku kalau makan porsinya banyak nih, apa semua anak CP itu emang terganggu pencernaannya karena pupnya jarang dan keras? Kemudian jadi salah satu gangguan pencernaan yang emang umum gitu terjadi untuk anak CP ini konstipasi atau sulit buang air besar. Memang itu udah dibuktiin dari penelitian-penelitian juga kalau ada hubungan antara tingkat gangguan motoriknya gitu dengan kejadian konstipasi. Nah, untuk dietnya seperti apa, diet yang tepat gitu, itu asupan-asupan yang seratnya rendah, terus seratnya tinggi. Oh, jadi kalau misalnya konstipasi ini itu mungkin karena serat yang dikonsumsinya itu rendah atau kurang minum air putih. Nah, makanya dianjurin nih untuk anak-anak yang seperti ini, itu asupan serat hariannya itu sesuai anjuran, seratnya tinggi gitu, terus minum air putihnya juga cukup. Nah, untuk makanan-makanan anjurannya, misal kalau misalnya karbohidrat, bisa pakai beras merah gitu. Terus kalau misalnya untuk proteinnya mungkin bisa kacang-kacangan,
Tapi itu tuh kacang-kacangan yang dengan kulit gitu, misalnya kacang hijau atau tempe gitu misal. Terus kalau untuk sayuran, itu sayuran-sayuran yang seratnya tinggi, itu misalnya brokoli, jagung muda, itu tuh kacang panjang atau buncis, itu lumayan. Terus kalau untuk buah yang seratnya tinggi mungkin sebagai pilihan bisa mangga, salak, terus pisang, pepaya, apel, pir gitu atau jambu biji itu bisa. Nah, mungkin itu aja pertanyaan yang bisa kami sampaikan saat ini. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum itu ya kami sampaikan di kesempatan selanjutnya mungkin. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Sal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Karista telah menyampaikan hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kemarin Bapak atau Ibu kirimkan ya melalui link kepada kami. Nah, mungkin karena waktunya juga terbatas, apabila Bapak atau Ibu masih ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan kepada kami melalui grup ataupun melalui Japri juga tidak apa-apa. Nah, karena waktu terbatas, Bapak Ibu sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, mari kita berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah ini akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Mungkin Bapak atau Ibu bisa menyalakan kameranya untuk didokumentasikan. Masih kami tunggu untuk ibu-ibu yang lain, Bu Rani, Bu Siti, Mama Zaid, Bu Nurmulan, mungkin ingin menyalakan kamera. Oke, mungkin yang belum menyalakan kamera ada kendala ya, mungkin langsung saja saya pandu untuk foto bersama. 1, 2, 3. Sebentar. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik, sesi dokumentasi telah selesai. Selanjutnya, izin menginformasikan bahwa program kami juga memiliki media sosial yang dapat Bapak atau Ibu kunjungi, yaitu ada Instagram dan juga YouTube dengan username @sarepalsi_vocation. Nah, mungkin bisa di-follow dan juga diikuti karena banyak konten yang kami bagikan melalui media sosial tersebut di Instagram maupun di YouTube. Nanti video menu makanan tadi juga akan kami bagikan melalui YouTube. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada acara hari ini. Saya Sahlatul Mesaro selaku MC, mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.